Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Masih puasa kan? Kuat? Alhamdulillah. Untuk itu sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga dengan adanya berdoa pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen siswa pada pagi hari ini ya. Tapi karena sudah masuk semua, Ibu tidak akan mengabsen satu persatu. Nah, untuk itu sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, masih ingatkah pembelajaran yang kemarin? Yaitu tentang apa? Toleransi terhadap sesama manusia. Nah, untuk itu Ibu akan bertanya kepada kalian semua, apakah yang dimaksud toleransi itu? Nah, toleransi itu menghargai sesama manusia, bukan membeda-bedakan, tidak saling mengolok-olok ataupun mengejek. Untuk apa aja? Nah, dari segi agama kita tidak boleh membedakan satu sama yang lain. Yang kedua, fisik kita juga tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Terus dan membedakan hal-hal yang lain ya anak-anak. Nah, itu tidak boleh. Nah, setelah itu kita akan memasuki materi pada pagi hari ini, yaitu keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Nah, kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kenapa bisa begitu? Karena kekayaan yang ada di Indonesia itu sangat beragam bentuknya, yaitu mulai dari contohnya bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah yang berupa tarian adat atau tari-tarian daerah. Nah, budaya di Indonesia sendiri sangat beragam ya, yaitu dari alat musik, setiap daerah memiliki lagu-lagu tradisional, setiap daerah juga memiliki, apalagi kesenian-kesenian yang lain. Nah, untuk itu kenapa sih yaitu tadi, kenapa Indonesia bisa dibilang dengan negara yang sangat kaya, sangat beragam. Nah, selanjutnya yang pertama Ibu akan menjelaskan dari bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Tapi bahasa yang mempersatukan Indonesia, bahasa pemersatu daerah, pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia, hanya bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu akan mulai dari yang pertama, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, misal ya ini bahasa Indonesianya saya, itu dalam bahasa Jawa aku atau kulo. Nah, untuk yang kedua bahasa Sunda, saya itu dalam bahasa Sunda adalah abdi ya. Dan bahasa Batak, dalam bahasa Bataknya saya itu adalah ahu. Yang terakhir bahasa Papua, bahasa saya dalam bahasa Papua itu sa. Nah, itu salah satu contoh dari berbagai daerah di Indonesia, misalnya itu tadi. Nah, untuk yang kedua yaitu rumah adat.
Nah, rumah adat. Nah, setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat dalam setiap rumah pun juga berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Nah, di daerah Jawa Timur namanya ini, ya. Yang di Aceh namanya rumah Aceh, yang di DKI Jakarta itu rumah kebaya. Nah, di setiap daerah pun memiliki nama-nama yang berbeda ya anak-anak. Nah, yang ketiga itu pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional di Indonesia itu merupakan salah satu kekayaan budaya. Nah, banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap sukunya atau di Indonesia sendiri. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adatnya. Misalnya contoh daerah mana ya? Daerah Riau. Daerah Riau itu pakaian tradisionalnya apa? Pakaian tradisional Melayu. Nah, yang lainnya yaitu dari Jawa Timur. Jawa Timur itu pakaian adatnya bisa kebaya sama seperti Jawa Tengah atau bisa juga pakaian pesaan. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia juga sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Nah, yang pertama contohnya apa ya? Di wilayah Bali. Nah, Bali itu sangat terkenal dengan tarian kecak yang mengelilingi perempuan yang menari. Nah, yang lain contohnya tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, itu contohnya dari kesenian daerah. Nah, untuk itu kita harusnya sangat bangga dengan Indonesia. Karena apa? Indonesia itu sangat beragam, kaya dengan sumber daya, kaya dengan banyak hal. Maka dari itu kita harus bisa menjaga budaya yang ada di Indonesia. Meskipun kita memang berbeda, tetapi kita harus tetap menjadi satu karena pemersatu bangsa itu tugas kita, menyatukan bangsa dengan berbagai suku, kata, suku, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tadi sudah paham atau belum? Ibu akan mengetesnya dengan menunjukkan beberapa gambar dan kalian akan menebaknya ya anak-anak ya. Yang pertama ini pakaian adat. Pakaian adat yang pertama ini pakaian adat dari mana? Ya, ini pakaian adat kebaya dari Jawa Tengah. Tapi di Jawa Timur terkadang juga ada ya namanya, selain pakaian adat pesaan tadi, di Jawa Timur juga ada kebaya. Nah, pintar. Yang kedua, ini pakaian adat dari mana anak-anak? Ya, pakaian adat dari Riau. Nah, yang selanjutnya yaitu rumah adat ya anak-anak. Yang pertama yaitu ini rumah adat mana? Dan namanya rumah adat apa? Ya, ini namanya rumah adat Joglo atau rumah Joglo. Ini berasal dari mana? Daerah Istimewa Yogyakarta. Pintar. Nah, yang kedua, ini rumah adat mana anak-anak? Dan namanya? Nah, rumah ini rumah adat yang bernama Rumah Panggung. Berasal dari mana? Rumah Panggung itu dari mana? Ya, Jambi. Nah, untuk selanjutnya yaitu tarian. Yang pertama yang sudah Ibu guru sebutkan tadi. Ya, pintar anak-anak semuanya. Ini adalah tari kecak dari Bali. Nah, yang terakhir. Ini apa? Tarian apa anak-anak?
Iya, ini namanya tarian kipas. Dari mana? Dari Sulawesi. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Maka dari itu, Ibu ingin kalian lebih menjaga lagi budaya-budaya yang ada di sekitar kalian, apapun itu, dari segi bahasa, adat, pakaian, dan apapun. Kalian harus bisa menjaga nama baik negara kita, bangsa kita, yaitu Indonesia. Ya seperti pedoman yang ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Nah, untuk itu Ibu ingin memberikan tugas, carilah budaya yang ada di sekitar kalian ya, ditulis dan besok dikumpulkan. Budaya apa saja yang sekiranya berbeda dengan daerah-daerah yang lain, yang membedakan daerah kalian dengan daerah yang lain, seperti itu. Nah, untuk itu mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap selalu jaga kesehatan. Untuk itu Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.